kapan Pak? Nunggu sore tamunya udah nggak ada Pak. Ini lagi cari tamu Pak. Beginilah suasana keributan warga di depan pintu masuk Pantai Carita Pandeglang, Banten pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Puluhan pedagang yang biasa mangkal di pantai tersebut tak bisa berjualan akibat truk pengangkut batu cadas menghalangi pintu masuk kawasan wisata. Ada truk bawa batu banyak, dan kalau ditutup itu nggak bisa jualan di pantai, Pak. Jadi keinginan Ibu seperti apa coba Bu? Keinginan Ibu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, masyarakat di sini mau demo. Perdebatan terjadi, sopir dan kenek truk tak terima dimaki oleh warga karena hanya menjalankan perintah saja. Mereka tidak mengerti mengenai persoalannya. Ya, mau penjelasan. Dari kemarin udah banyak batu di sini. Atasannya siapa Pak? Bang, saya mah kenek doang, Bang. Ya iya ini. Peristiwa ini terjadi akibat perebutan lahan parkir dua kubu yang mengaku ahli waris pemilik lahan. Salah satu pihak nekat memblokade pintu masuk dengan bebatuan cadas dengan sebuah dump truck. Agar tidak jatuh korban jiwa, puluhan petugas BRIMOB disiagakan di lokasi tersebut. Warga berharap agar pemerintah turun tangan dalam penyelesaian sengketa lahan ini agar kedua belah pihak tidak berseteru. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional LRT Jabodebek rute Duku Atas Cibubur dan Duku Atas Bekasi. Panglima TNI berjanji pastikan oknum anggota Pas Pampres yang aniaya warga Aceh hingga tewas mendapat hukuman berat. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan antara dua kubu dari pihak terdakwa dan korban terjadi jelang sidang tuntutan terkait perkara penganiayaan. Kericuhan terjadi tepat di luar pintu gerbang Gedung Kejari Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Jawa Timur. Massa dari kubu terdakwa merangsek dan menerobos barikade polisi dengan membawa batu. Sejumlah kaca mobil pun pecah akibat kericuhan ini. Aksi demo ini dilakukan kubu muslimin selaku korban penganiayaan karena dikhawatirkan pelaku berinisial SU akan mendapat tuntutan ringan dari pihak jaksa penuntut umum. Selain meminta keadilan bagi korban dan menuntut hukuman maksimal bagi pelaku, massa juga mendesak pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan mencopot salah satu jaksa dari tim jaksa penuntut umum. Sementara sidang dengan agenda tuntutan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Bangkalan akhirnya ditunda dan akan digelar Rabu mendatang. Ya, jadi ini kita ngamankan penyampaian pendapat dari warga yang merasa dalam hal penanganan kasus itu kurang seirama dengan hati mereka. Jadi mereka menuntut ke pihak penuntut umum agar salah satu penuntutnya itu dikeluarkan dari tim tersebut. Nah, ini tadi sudah diakomodir sama pihak penuntut umum, saya kira sudah selesai masalahnya. Jadi sekarang sudah meninggalkan ke rumah masing-masing. Namun ada lagi kubu yang lain, tapi sudah kami. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mulai Senin pagi LRT Jabodebek resmi beroperasi. LRT beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul setengah 12 malam dengan tarif Rp5.000. Senin pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional LRT Jabodebek rute Duku Atas Cibubur dan Duku Atas Bekasi. Peresmian ini dilakukan di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur yang turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta,
hingga komunitas milenial sebagai tamu undangan. Dalam peresmian ini, Presiden menyinggung DKI Jakarta yang selalu masuk 10 besar kota termacet di dunia. Dengan beroperasinya LRT Jabodebek, Jokowi berharap masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi umum, sehingga bisa mengurangi polusi udara. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Dengan beroperasinya LRT Jabodebek, masyarakat dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per 1 km dan Rp700 untuk kilometer selanjutnya. Sementara itu, LRT Jabodebek nantinya akan beroperasi dari pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Dari Jakarta, Rafika Sibarani, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. LRT Jabodebek akhirnya diresmikan Senin pagi oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat yang ingin menggunakan LRT masih dikenakan biaya promo Rp5.000 hingga akhir September mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di stasiun LRT Cawang. Selamat sore, Dilami. Bagaimana suasana di stasiun LRT Cawang sore? Selamat sore, Davi dan juga pemirsa. Dari pantauan kami sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, masyarakat sudah bisa mencoba ini secara resmi untuk naik LRT Jabodebek ini. Di mana memang dari pantauan kami di stasiun Cawang ini masyarakat sangatlah banyak di samping peron begitu untuk merasakan naik LRT Jabodebek. Tadi pun kami sempat mewawancarai para pengunjung masyarakat ini yang mana mereka mengatakan sangatlah antusias dengan moda transportasi baru di Jakarta. LRT Jabodebek ini dapat mempersingkat waktu mereka 20 hingga 30 menit dibandingkan menggunakan transportasi lainnya. Nah, untuk LRT Jabodebek ini memang terbentang 44 km dengan 18 lintasan. Nah, untuk lainnya sendiri ini ada dua, yaitu Cibubur Line dan juga Bekasi Line. Untuk Cibubur Line dari arah stasiun Harjamukti kemudian ke arah Cawang dan berakhir di stasiun Duku Atas. Sementara untuk line Bekasi dari arah Jatimulya, stasiun Halim, Cawang hingga ke stasiun Duku Atas. Nah, untuk harganya sendiri ini dipatok harga Rp5.000 untuk 1 km pertama dan Rp700 untuk kilometer selanjutnya, sehingga masyarakat dihimbau untuk membawa kartu elektronik ataupun KMT komuter lain untuk melakukan transaksi, dan ada minimum saldonya Davi, ya ini Rp10.000, sehingga harus dipersiapkan betul-betul terkait dengan uang elektronik. LRT Jabodebek ini sudah tidak menyediakan pembayaran tunai gitu. Dan juga Davi, jika kita melihat ini memang stasiun Cawang adalah stasiun transit atau in charge station, di mana di sini perjalanan dari arah stasiun Jatimulya ke arah Harjamukti ini dapat melakukan transit di stasiun Cawang ini. Adapun stasiun Cawang sangatlah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, salah satunya adalah busway. Jadi kalau misalnya Davi dan juga pemirsa ingin menaiki busway, ini dapat turun di stasiun Cawang Barat, kemudian naik busway tujuan atau naik busway BNN di pintu bawah begitu. Selain itu juga Davi, ini LRT memang difungsikan untuk mengurangi emisi polusi udara yang terus terjadi di kota Jakarta, sehingga ini akan diharapkan jadi transportasi pilihan untuk masyarakat. Begitu Davi, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda langsung dari stasiun LRT Cawang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Mahkamah Agung mengungkap alasan mengubah vonis mati Verdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Dalam salinan putusan kasasi, Verdi Sambo disebut berjasa kepada negara dalam pengabdiannya selama 30 tahun sebagai anggota Polri.
Dalam sidang putusan kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan vonis mati Ferdi Sambo dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan berencana. Berdasarkan salinan putusan yang dipublikasikan di situs Mahkamah Agung, Hakim mempertimbangkan pengabdian Ferdi Sambo selama 30 tahun sebagai anggota Polri. Mantan Kadif Propam Polri ini dinilai berjasa kepada negara dengan ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Selain itu, Sambo juga dinilai secara tegas mengakui kesalahannya. Adapun perkara ini diadili Majelis Hakim yang dipimpin Suhadi dengan hakim anggota Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dua hakim diantaranya yakni Jupriyadi dan Desnayeti mempunyai pendapat berbeda dan menilai Sambo layak dihukum mati. Ferdi Sambo kini telah dijebloskan ke Lapas Salemba, Jakarta. Sambo bersama istri dan 3 bawahannya terbukti membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat secara berencana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di kota Medan mencoba menerobos paksa pengamanan Presiden Joko Widodo yang sedang menyapa warga. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.